lagi tuh. Kamu masih belum puas ya? Terima. Oke. This is a... Astaga. Kepala kambing, Roy. Aduh iya. Ya Allah, kepala kambing. Oh, masih ada darah-darahnya lagi. Iya. Itu mau diapain? Aduh. Ini dia mau manggil teman-temannya lagi loh, Roy. Aduh. Saya masih nawarin opsi itu ke kamu. Kamu mau pilih Opsi atau kamu tidak? menyerang saya. Oke. Kamu masih tetap mau nyerang ya? Tidak mau berbuat Lu yang Dibalas. nyerang. Cinta kasih akan ngapus segala kebencian. Mendingan kamu udah deh. Makin kuat kayaknya. Iya, jadi makin kuat dia. Sebentar. Setannya tambah banyak kayaknya. Masa enggak? Bisa denger saya, masa enggak? Kasihan badannya. Saya nggak mau ikut campur, cuman udah selesai. Mau diapain lagi? Mana tadi? Udah, Mas. Kasihan badannya. Mau diapain lagi? Udah selesai ya? Gak perlu ada yang dibuktiin lagi kok, Mas. Kalau emang niatnya mau lepas, rubah aja dari diri sendiri. Mulai dari sekarang, sebelum terlambat. Belum mau juga. Belum mau juga berubah. Diusir semuanya, Mas. Kalau emang bener-bener mau rubah, Dia menyerang kamu nggak baik. enggak. Saya coba ngomong baik-baik tapi kayak dia tetap nggak mau ngerti deh. Apalagi sih, saya bingung. Kamu belum mengalahkan saya. Keluar asap, Roy. Keluar dia. Kamu mati ya di sini ya? Saya nggak akan nolongin kamu. Ini ritual kamu ya? Ini jimat. Oh, ini rokok, oke. Panggil semua 1000 jin ya sana. Masih kuat? Hah? Udah angkat tangan. Nyerah? Udah selesai. Udah selesai. Tuh ada yang keluar dari belakangnya, Roy.
Saya bilang, saya nggak suka perang. Dan saya sebenarnya bukan orang yang seperti ini. Saya penuh damai dan saya senang dengan seseorang yang nice. Tapi ketika orang memancing saya untuk menjadi iblis, saya akan jadi iblis loh. Lebih dari kamu bayangin. Dan gak ada ampun lagi buat orang yang menantang, benar-benar menantang. You know what? Kamu tahu nggak, tadi dari awal saya sudah nggak mau nantangin ginian. Udah ya Mas ya, udah selesai ya. Saya nggak mau malah bahaya nanti buat nyawanya Mas Angga. Tolong bawa dia keluar. Kita take out aja ya Roy. Take out dong. Ayo bawa sebentar. Maaf ya, saya agak sadis hari ini. Saya itu bukan orang yang suka perang. Apa yang dilakuin Angga keterlaluan sih Roy. Lumayan terlalu. Dan dia kayaknya memang pelaku mistis yang punya banyak barang-barang lainnya di rumahnya nih. Panggil ini, panggil itu, makan kepala kambing. Serem ya. Tapi nanti setelah ini gimana, dia hilang nggak ilmunya atau masih? Belum tentu. Makanya nih, saya penasaran. Di lokasi tempatnya Angga masih banyak aneh-aneh nggak nih gitu. Kamu rasa harus ada penelusuran? Tampaknya harus ada penelusuran yang lebih lanjut ke lokasi Angga. Jangan-jangan dia nyimpen guci-guci ada apanya gitu. Iya, sesuatu. Ya kan? Selesai di sini bukan berarti dia lepas dari semuanya. Ya. Namun di lokasinya pasti banyak yang aneh-aneh. Baik, kalau begitu setelah ini, Frisley dan tim menembus mata batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Angga. Berisik ya pelan-pelan. Permisi. Bukan sakit, Mas. Tunggu. Mas, ini kayaknya efek dari benda-benda yang Mas Angga koleksi deh dari dukun. Soalnya pemirsa aku ngeliat kayak ada aura hitam yang menyelimuti tubuh istrinya Mas Angga. Enggak, tunggu Mas, ini kayak ini ada yang... Kenapa nih? Pakai flash handphone. Kasri, Matiin Kak, apa kamu? Kasri, coba tolong dicek, Kak. Meterannya bentar. Iya. Kenapa? Mati lah. Handphone dulu aja. Iya. Handphone dulu aja. Kenapa? Kenapa? Meterannya nyala kok, Pris. Oke pemirsa, ini juga aku yakin banget ini udah bukan istrinya Mas Angga lagi pemirsa. Mas. Kenapa? Gimana? Meterannya nyala ya, Sri? Iya. Nyala, meterannya nyala. Aku boleh minta tolong aktifin itu aja nggak? Infrared. Bisa nggak, Mas? Iya bisa nggak? Bisa. Oke. Kenapa ini? Sadar. Ini Kenapa ini, Mbak? kalau kamu ingin sembuh, hentikan ritual Kenapa? Kalau kamu ingin sembuh, hentikan ritual ini. Ritual ini. Iya Kak, tadi ada yang coba buat interaksi kayak mau nyampein sesuatu tapi tiba-tiba udah masuk aja di aku. Kak ini Kenapa kamu? aku minta tolong air dong. Aku minta air sama garam kasar. Bantu saya ya Mas, pegangin dulu. Tunggu. Udah Mas, ini udah bahaya, terus di sini juga ruangannya nggak enak banget. Aduh, Mas. Ya, Saya boleh ngeliat nggak benda-benda yang Mas simpen? Boleh ditunjukin ke saya ada di mana? ada sih, Mbak. Di mana? Belakang ini.
Yaudah yuk kita langsung ke sana aja. Ntar Sri. Iya. Oke sebentar. Lampu handphone aja. Tunggu mas. Pemirsa, aku yakin ini merupakan bentuk eksistensi dari makhluk yang ada di sini. Kayaknya dia nggak suka deh. Dia tahu aku datang ke sini, makanya lampunya bisa tiba-tiba mati gini. Ih, Semua Mbak. bau banget ya. Ya ampun. Bau apa, Fis? Bau banget kak. Ini pada nyium kan? Ini baunya nyengat banget loh. Ini yang saya ritualin Mbak. Ini. Iya. Nih kakak lihat deh kak. Oke. Ini tolong disita ya kak, diambil semuanya. Mau diapain Mbak? Dirapin. Udah mas, tenang aja. Saya di sini mau ngebantuin mas kok, ya. Ini mas nggak usah takut, nggak bakalan kenapa-napa, nggak bakalan ada apa-apa. Tapi Saya istri cuma saya butuh nggak buat. apa-apa kan? Iya, pokoknya saya perlu sita ini semua. Karena saya yakin banget ini semua berasal dari. Astagfirullahaladzim. Aku minta tolong kak pecah. Kasri, cepetan kak, aku minta tolong pecahin semua kendi ini. Ini nggak apa-apa, Pris dipecahin. Gak apa-apa, aku yakin banget pasti ada yang lainnya. Itu ada, nih lihat deh, ada rambut, terus belut hidup. Ini ada. Nih kamu yakin Ya, nggak ada ya. isinya apa-apa? Aku yakin ada apa-apa sih kak, tapi coba bapak pecahin aja. Aduh. Ih, Itulah. mas. Selama ini Mas. saya ritual. Enggak, ini udah enggak bener. Kak Sri! Kak Sri! Kak Sri! Ini kenapa? Kak! Aduh! Kak Sri! Kak Sri, Kak! Sadar, Kak! Aduh, kita. Kak Dit! Kak Dit! Aduh! Mbak, ini gara-gara kamu ini. Pecahin semua jadi kacau semua sekarang. Gara-gara kamu ini tanggung jawab ini kan. Enggak. Saya yakin ini bukan gara-gara saya. Justru ini gara-gara Mas. Mas jujur sama saya, masih ada benda lainnya kan yang Mas simpan? Enggak, sebelum dipecahkan enggak ada Enggak. masalah ini. Enggak. Setelah dipecahkan sama kamu ini malah semua jadi pecah Enggak, semua saya gini. yakin banget ini. Mas jujur aja deh sama saya. Saya yakin ada benda lainnya yang masih Mas simpan. Ya kan Mas? Ayo Mas bantu saya Mas. Nggak bisa ini didiemin kayak gini. Gara-gara dipecahkan semua ini. Enggak. Iya. Ya udah mana? Mana benda yang masih Mas sembunyiin dari saya? Jujur Mas. Kak Dit. Kak. Oke, harus. Oke pemirsa, ini aku yakin banget ini efek dari kendi-kendi yang tadi pecah. Jadi makhluknya pada keluar dan mereka nyerang kita semua. Jadi yang lain jangan sampai ada yang bengong ya. Mas, saya mohon Mas bantu saya. Mas jujur sama saya dan kasih ke saya. Benda apa yang Mas sembunyiin dari saya? Kasih masih di dalam lagi. Sebenarnya ada satu lagi. Mana? Cuma itu saya cari itu susah itu. Enggak. Enggak mau lepaskan itu. Udah, Mas nggak usah mikirin susah atau enggaknya. Mas mau istri Mas sembuh Saya nggak? dapatkan itu aja susah. Ya udah, Mas mau istri Mas sembuh nggak? Mau kan? Ya, enggak, ini gara-garanya pas dipecahkan ini semua jadi begini Enggak. gara-garanya itu. Yaudah Mas percaya sama saya, setelah saya ngelihat benda itu, saya yakin semuanya ini bakalan lebih baik lagi. Percaya sama saya. Berani jamin tuh. Iya, saya jamin. Saya minta tolong Mas. Kasihan Mas, ini tim saya juga. Cepetan Mas, saya minta tolong. Kakak, Kak Dit. Aduh ini udah bukan. Aduh. Oke, baiklah. Kalau memang itu semuanya bisa netralisir semua. Ya udah cepet Mas, Ambil. cepet. Oh, pemirsa, ini bener-bener kacau banget sih pemirsa. Kan ini cari ini susah ini. Iya Mas, udah nggak apa-apa. Mas di sini aja, Mas di samping saya. Saya minta Mas untuk tetap di samping saya. Di sini Mas. Saya minta tolong Mas di sini karena kita harus ngejauhin ini. Kak, aku minta tolong Kak. Palu, aduh aku butuh palu atau apa gitu buat mecahin. Enggak, ini bukan gara-gara saya. Mas percaya aja deh. Tunggu sebentar. Sebenarnya saya nggak rela ini. Satu ini nggak rela sebenarnya. Cuma kalau memang ini menjamin bisa netral semua, silakan. Iya, saya yakin sekarang saya minta tolong
percaya aja sama saya ya. Ini jelas banget pemirsa, aura di sini pekat banget. Dan semua makhluk itu kayak pada pindah ke sini. Astaga. Ini lihat deh. Ya ampun. Itu banyak. Enggak, ini bukan makanan, Mas. Mas sadar gak sih, Mas tuh secara nggak langsung Mas ngerelain istri Mas buat jadi tumbal tuh enggak? Apalagi kalau saya nggak berikan ini. Enggak, Mas percaya sama saya ya. Aduh, ini perlu kita netralin. Kak, aku minta tolong Kak, garam kasar Kak, cepet Kak. Mas, saya minta Mas fokus ya. Ya Mas fokus karena ini semua akan saya netralin. Kalau memang ini. Udah, keluarga kita iya. punya. Iya Mas, tenang aja Mas, percaya sama saya. Bener kan? Sekarang Mas udah percaya belum sama saya? Kak Dit. Kak. Kak Sri masih ada di belakang. Halo, Pak kan? Tuh, Kak Sri. Kak Sri. Kak Sri. Kak bangun, Kak. Aduh. Kak. Ya, maaf itu emang efek dari makhluk-makhluk yang ada di sini. Yuk. Kak, kita ke depan. Sri, hati-hati. Oke pemirsa, saya ngerti sekarang. Jadi di setiap kendi itu ada makanan-makanan untuk makhluk yang dipelihara oleh Mas Angga. Yang Mas Angga datang ke dukun. Mas tuh datang ke beberapa dukun ya? Nah sekarang Mas Angga udah lihat sendiri kan efeknya kayak gimana. Mas udah percaya sama saya. Ini semua udah saya netralin. Setelah ini saya minta tim saya untuk sita semuanya. Dan saya minta tolong sama Mas Angga, jauhi dukun-dukun itu. Nggak usah lagi ada perjanjian atau ritual yang dilakukan sama Mas Angga. Ya? Apakah dengan begini nanti semua itu para makhluk-makhluk itu nggak akan marah ke kita lagi? Nggak, percaya sama saya, nggak bakalan ada yang ngegangguin keluarga Mas Angga lagi. Dan semoga setelah ini juga istri Mas Angga bisa lebih membaik. Ya? Mudah-mudahan. Yaudah Kak, aku minta tolong ya. Minta tolong bantuannya buat ini semua diambil ya. Oke. Nanti binatang-binatangnya kita lepas aja. Saya permisi ya Mas. Terima kasih ya Mbak. Rezeki sudah diatur. Kita hanya perlu berusaha lebih giat agar mendapatkan yang lebih dari itu. Bukan meminta kepada yang lain atau melalui jalan sesat. Asep dan Angga, dua partisipan yang hadir malam hari ini di Menembus Mata Batin. Asep adalah seorang pencuri barang-barang di kuburan dan juga punya ilmu, pelet, sakti, dan lain-lain. Sementara Angga, dia adalah pelaku supernatural yang memang menumbalkan keluarganya. Dan tadi bikin kekacauan, bahkan kita bisa melihat sisi lain dari seorang Roy Kiyoshi. Apa yang terjadi sebenarnya? Yang terjadi adalah ketika Angga berubah menjadi menantang dan tiba-tiba teman-teman saya dan my guardian angel memprotek. Tapi ada sisi kemanusiaannya lagi. Kan setiap orang punya dua sisi ya, baik dan buruk. Jadi kepancing yang buruknya keluar. Nah, jadi saya pakai semua kekuatan itu untuk buat Angga gitu loh. Jadi ya itu sih gara-gara kepancing ke Angga jadi keluar semua sisi gelap hitamnya semuanya. Dark side sih ngomongnya. Tapi buat dia sebenarnya jadi pelajaran sebenarnya Iya. ya, bahwa dia atas langit Tadinya masih tuh saya ada udah langit gak lagi. mau loh, kasihan dia. Iya. Cara ngomongnya pelan, tapi tiba-tiba naik gitu. Kasihan sih sebenarnya kalau Iya. orang yang menantang Roy Kiyoshi, karena pasti akan jadi begini jadi bumerang dan nggak bisa Balik ngapa-ngapain. lagi. Iya gitu, makanya aku tuh suka yang damai-damai. Iya. Gitu.
mudah-mudahan yang menyaksikan tayangan ini nih yang berpikir untuk menantang, unjuk kekuatan. Iya. Mendingan kasih kesempatan buat yang benar-benar mau berubah jadi lebih Iya. baik untuk hadir di sini. Betul, karena program ini bukan untuk Iya. ajang unjuk gigi. Betul. Gitu, untuk sharing dan bertukar Iya. cerita dan menyebarkan inspirasi. Itu dia. Lina, mudah-mudahan kamu baik-baik aja ya. Iya, Setelah kaget dari aku, sini. Iya. Shock banget. Terima kasih sudah hadir menembus Iya. mata batin. Iya. Sukses selalu. Terima kasih sama-sama. Berkiyoshi. Thank you. Terima kasih. Terima penjelasan kasih. pencerahannya malam ini. Pemirsa, jangan pernah bersekutu dengan setan. Memintalah bantuan kepada Sang Pencipta agar jalan hidup Anda senantiasa selalu diselimuti dengan kedamaian dan kebahagiaan. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.